Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu, Saudaraku dimanapun engkau berada. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong, kekuatan dalam kehidupan kita semua. Karena itu mari awali hari ini dengan doa dan kembali lagi kita merenungkan akan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah sukacita kami, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami buka hati untuk firman-Mu. Ini doa kami dasarkan pada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang dan perlu diingat, perlu diketahui. Di tengah-tengah perjalanan hidup ini, hidup manusia dalam dunia ini, manusia akan menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran, bahkan pencobaan yang kita hadapi. Bahkan termasuk di dalamnya adalah orang-orang percaya. Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Ini merupakan bagian Alkitab yang mengajarkan bahwa orang percaya harus menganggap bahwa pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena hal itu akan menghasilkan ketekunan dan kesabaran yang menguji iman. Nah, mari kita baca dalam firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, bicara tentang pencobaan, dan akibatnya adalah penderitaan, kesusahan, kesukaran. Dan ini merupakan hal yang tidak disukai oleh setiap manusia. Tetapi pada kenyataan dalam hidup ini, pencobaan dan penderitaan sulit dihindari. Bahkan dalam dunia ini ada lembaga yang namanya Lembaga Pencegahan Bunuh Diri. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak tahan menghadapi yang namanya pencobaan dan penderitaan, yang akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Bahkan dalam diri orang percaya pun tidak terhindar dari kata pencobaan ini. Bahkan terkadang pada saat kita mengalami pencobaan, seringkali tanpa sadar atau sadar, banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Dan ini merupakan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang percaya dibebaskan dari penderitaan. Tetapi isi Alkitab atau firman Allah mengajarkan bahwa orang percaya dapat menanggung penderitaan dan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Haleluya. Mazmur 34 ayat 20 menyatakan bahwa orang benar mengalami banyak kemalangan, namun Tuhan sanggup melepaskan mereka dari semuanya itu. Memang kemalangan orang benar banyak. Ayat ini mengakui kenyataan bahwa orang benar sekalipun tidak terhindar dari kesulitan,
dari kata penderitaan itu. Tetapi Tuhan yang kita sembah sanggup melepaskan kita dari semuanya itu. Orang benar mengalami penderitaan, tetapi janji Tuhan bahwa Tuhan menjamin keselamatan bagi mereka yang berharap sepenuhnya kepada Dia. Dan Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesulitan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bagaimana cara agar kita dapat menang atas pencobaan yang datang dengan seizin Tuhan atas hidup kita? Nah, hal yang pertama, rahasia agar kita menang dalam pencobaan adalah, atau yang pertama, hadapilah setiap pencobaan dengan sukacita atau senyumin aja. Seperti tema kita hari ini, senyumin aja. Memang setiap orang yang mengalami pencobaan, pasti hatinya akan mengalami kesusahan, susah, sukar rasanya untuk bahagia atau bersukacita. Ketika kita menghadapi dengan sukacita, hal itu justru merupakan satu kekuatan yang akan membuat kita kuat menghadapi cobaan tersebut. Menghadapi masalah dengan sukacita akan memberikan kepada kita energi dan kekuatan khusus, sehingga kita melihat masalah itu bukan lagi sebagai suatu ancaman, melainkan sebuah kesempatan untuk berkarya dan berbuat sesuatu. Nah, itu hal yang pertama. Hadapilah setiap pencobaan itu dengan sukacita, dengan senyuman. Haleluya. Nah, hal yang kedua, bertahan ketika pencobaan datang. Ini artinya tidak mudah menyerah. Ini merupakan satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan. Dan salah satu kunci sukses adalah karena mereka bertahan dalam kesulitan. Teruslah bertahan dengan satu pengharapan bahwa Tuhan yang setia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau berjalan sendiri. Dan hal yang ketiga, hadapi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, kenapa kita bersyukur dalam menghadapi pencobaan? Karena setiap pencobaan itu seperti ujian, di mana jika kita bisa menghadapinya, maka kita akan menjadi pemenang. Dan sebagai pemenang, ada mahkota yang menanti kita. Amin. Firman Allah berkata bahwa apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, jadi jika kita ingin mengalami kemenangan, maka bertahanlah, jangan pernah menyerah. Tetap bertahan hingga tiba di garis akhir pertandingan iman. Dan tetaplah tersenyum, karena engkau punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Percayalah, terus maju, terus bertahan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun kami harus mengalami kesulitan, tantangan, kesukaran dalam dunia ini, tapi kami pegang janji firman-Mu bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang menikmati akan program hari ini. Yesus kuatku. Dan kiranya iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami dasarkan pada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.